ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman sahabat hijrah yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini, meskipun suasananya mendung, tapi tidak menjadikan semangat kita mendung untuk tetap belajar ilmu agama. Dengan awali dengan mengucap syukur dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk duduk bermajlis di salah satu tempat terbaik yang ada di dunia ini, bernama Taman-Taman Surga atau di majlis ilmu. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam ungkapan hadis bahwa kata Rasulullah, ahabbul ardi ilallahi masajiduha. Di antara bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Tentu tutur kata Nabi adalah wahyu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan Nabi melainkan adalah pelajaran untuk kita semua. Sadarkah kenapa Nabi mengatakan bahwa bumi yang paling dicintai adalah masjid, sedangkan terusan hadis ini, bumi yang paling dibenci adalah aswaq atau jamak dari suq atau pasar. Para alim ulama menjelaskan, kata para alim ulama, karena salah satu di antara kenapa masjid adalah tempat terbaik di muka bumi ini, di dalam masjidlah kita mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pasar disebut sebagai tempat yang dibenci oleh Allah? Karena tijarah atau perniagaanlah yang banyak melupakan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ikhwan, akhwat, kalau sudah terjun ke dunia bisnis, Masya Allah, lupa akan akhirat. Padahal kita sepakat bahwa kita semua ini seperti seorang musafir dan kita pasti akan pulang ke kampung halaman kita. Surga yang kita inginkan atau neraka yang kita takuti, itu pasti menjumpai kita. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan duduknya kita di rumah Allah ini melembutkan hati kita, meredamkan syahwat kita akan dunia, dan kembali kita sadar untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana teringat ayat di dalam Al-Qur'an, teman-teman sekalian. Banyak di antara kita yang terlena dengan usia muda. Tidak sedikit di antara kita yang menyibukkan diri di usia muda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Andai kehidupan kita itu main-main, teman-teman sekalian, tentu Allah tidak mengatakan dengan kalimat afahasibtum annakum khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, afahasibtum, apakah kalian mengira bahwa kalian itu diciptakan abatha, sia-sia, enggak ada tujuan gitu, cuma nunggu sampai mati ngabisin waktu mudanya? Enggak. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian juga berpikir bahwa kalian tidak dikembalikan kepada Allah? Pasti dikembalikan kepada Allah. Maka jika setitik dosa berbalas dengan neraka, begitu pula setitik amal soleh yang kita lakukan akan berbuah indahnya surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang hidup dengan kemuliaan adalah orang yang hidup dengan tujuan. Buat teman-teman yang hari ini sibuk dengan dunia bisnis, mungkin pernah mendengar teori semacam ini, bahwa perusahaan yang hebat adalah perusahaan yang punya visi misi itu jauh ke depan. Bahkan perusahaan yang tangguh itu hari ini dibuat, 250 tahun yang akan datang itu bisa bertahan. Orang Islam tuh lebih hebat daripada konsep bisnis. Karena orang Islam membangun konsepnya dari sekarang hidup sampai nanti mati loh. Itu sudah dibangun. Sudah dibangun konsepnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Maka merugi orang yang dinyatakan dirinya sebagai muslim atau muslimah, tetapi pun dan hidupnya nggak punya tujuan. Dia terombang-ambing kanan kiri, rusak kendaraannya, habis bahan bakarnya, baru di usia senja dia menangis dengan mengatakan, ya Allah, kenapa dulu saya nggak sibuk nuntut ilmu? Ya Allah, kenapa saya dulu nggak berkorban di jalanmu? Karena salah satu di antara sesalnya orang yang dimasukkan ke dalam neraka meminta kepada Allah agar dikembalikan kepada dunia untuk tujuannya satu, na'mal solehan, ingin beramal soleh, itu saja. Maka beruntung dan cerdas orang yang punya visi misi memaksimalkan kehidupannya untuk beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan
kepada kudu hasanah kita, kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari tadi kami menyampaikan sebuah nasihat untuk kami pribadi di salah satu masjid yang ada di Serang ya, memberikan motivasi kepada para jamaah dan khususnya buat saya sendiri untuk kembali membangun visi misi. Ustaz Budi Ashari beliau menjelaskan dalam Parenting Nabawiyah, keluarga muslim hari ini tuh dikritisi karena disebut dengan keluarga yang tidak memiliki visi misi. Hampir semua muslim hari ini julukannya dadakan. Jadi suami dadakan, jadi istri dadakan, sampai jadi kakek pun kakek dadakan. Padahal Nabi semuanya terkonsep. Kalau teman-teman lihat bagaimana Nabi hidup, Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup, beliau dikelilingi oleh orang-orang yang usianya relatif. Ketika beliau berdialog dengan orang yang seumuran, ada Abu Bakar. Ketika beliau berdialog dengan anak muda, ada Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau berdialog dengan anak kecil, ada cucu beliau, Hasan dan Husain. Bagaimana beliau berdialog dengan istri-istrinya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau hari ini kita berbicara teori tentang kebahagiaan dalam kehidupan ini, tolong buka matanya dan buka telinganya. Betapa banyak kita mencoba mengambil ideologi, teori barat untuk mengaplikasikan kebahagiaan dalam kehidupan ini, tapi nothing semuanya. Karena mereka berbicara teori seperti berbicara buih di lautan. Besar tidak mengakar, gunung malah membuat bingung. Teori barat ya. Tapi kalau teori Islam, jelas real produknya itu ada. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Hasil didikannya para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Gimana memanage istri? Ada Nabi orangnya. Gimana memanage cucu? Ada Hasan Husain contohnya. Makanya kalau hari ini kita jauh-jauh dari parenting nabawiyah, jauh-jauh dari konsep bagaimana Rasul membangun peradaban ini, sulit kita akan meraih kemenangan. Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, di antara dua kota yang Rasul sebutkan, yang para sahabat sebutkan, mana yang akan ditaklukkan duluan oleh Islam?" Pertama yang disebut adalah Konstantinopel, yang kedua adalah Romawi. Tiba-tiba Rasul mengatakan, yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin adalah kota yang di dalamnya ada raja bernama Heraklius, Konstantinopel. Berlalu sabda Rasulullah selama 800 tahun. Tiba-tiba apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut berdialog dengan sahabat itu terbukti 800 tahun setelah Nabi berbicara, realnya terbukti. Konstantinopel jatuh di tangan seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Muhammad Al-Fatih. Tentu bukan faktor kebetulan karena semuanya juga ditulis indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih dididik di tengah keluarga muslim menjadi the real superhero yang menaklukkan Konstantinopel padahal sudah dirancang sejak zamannya Utsman, tidak pernah dijebol benteng tersebut. Simak bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih mendedikasikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Al-Fatih, teman-teman sekalian, adalah masa kecilnya seperti anak-anak pada umumnya. Nakal, badung, wajar. Namanya juga anak kecil. Begitu pula yang dialami oleh bapaknya Muhammad Al-Fatih. Maka ketika bapaknya Muhammad Al-Fatih ini melihat potensi anaknya nih, Insya Allah, satu, Muhammad Al-Fatih tinggal di kesultanan. Beliau anak daripada Sultan Murad II. Jadi hidupnya serba mewah, fasilitas semuanya ada. Teteh tahulah kalau anak terlahir dengan gemerlapnya dunia, manjanya kayak gimana, betul? Tapi ternyata itu bukan hal yang baru di dalam konsep Islam, teman-teman sekalian. Ketika bapaknya mengalami kesusahan untuk mendidik seorang Muhammad Al-Fatih, maka beliau mendengar ada berita seorang syekh namanya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Qurani. Itu guru pertamanya Muhammad Al-Fatih, dipanggil ke istana. Disampaikan, ini anak saya namanya Muhammad Al-Fatih, orangnya kayak gini, karakternya seperti ini. Sudah berapa guru saya datangkan, tapi semuanya sia-sia mendidik Muhammad Al-Fatih. Oh, kata Muhammad bin Ismail Al-Qurani. Tiba-tiba dipanggil Muhammad Al-Fatih, didudukkan, diajarkan ilmu. Waduh, mental teman-teman sekalian. Persis seperti yang disampaikan bapaknya, dia tidak bisa menghargai orang yang lebih tua daripada dia.
Dia anggap semuanya memanjakan dan tidak ada seorang pun yang mampu menyakitinya karena ada bapaknya seorang sultan. Kata gurunya mengadu kepada bapaknya, "Pak, boleh nggak saya ngedidik anak bapak dengan metode pendidikan saya?" "Silahkan," kata bapaknya. Maka gurunya Muhammad Al-Fatih mencabut kayu rotan yang sudah disiapkan. Syekh Muhammad bin Ismail Al-Qurani mengambil rotan, kemudian memanggil Muhammad Al-Fatih. "Muhammad, ta'al." Muhammad sini. Datang, dipukul langsung. Ceder. Apa yang terjadi teteh? Kakang, langsung mentalnya seorang Muhammad Al-Fatih down di hadapan seorang gurunya. Poin pertama didapatkan oleh gurunya. Karena Muhammad Al-Fatih berpikir, ternyata ada yang lebih galak daripada bapak saya. Siapa? Guru saya. Disitulah adab mengalir deras masuk ke dalam diri seorang Muhammad Al-Fatih. Dia tahu bagaimana menghargai seorang guru, dia tahu bagaimana beradab dengan seorang guru. Hari ini pendidikan akhlak tersebut hilang. Profesor Dr. Nuqaib Al-Atas, seorang ilmuwan Islam yang berkumpul di Saudi, membahas tentang bagaimana pola pendidikan Islam. Kekurangan Islam itu cuma satu pendidikannya. Padahal ini para profesor doktor lah yang kumpul. Apa? Loss of adab. Hilangnya adab yang menjadikan kaum muslimin mandul untuk melahirkan generasi robbani. Lihat Muhammad Al-Fatih, di tempat sejak awal adalah adab. Maka jika teteh ingin disebut dalam sejarah, kakang pun ingin disebut dalam sejarah, coba perhatikan bagaimana kita adab dengan seorang guru kita. Akhirnya ketika poin pertama didapatkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Qurani untuk mendidik adab, yang selanjutnya diajarkan bukan langsung hafal Quran, bukan langsung hafal hadis, tapi apa yang dilakukan? Beliau langsung membacakan Siratun Nabawiyah dari mulai perjuangan Nabi sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in dikisahkan. Karena Zainal Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Kunna nu'allam maghaziyan Nabi kama nu'allam suratan minal Qur'an." Kami diceritakan, diajarkan sejarah heroik para kesatria Islam, bagaimana Nabi berperang, itu persis kayak kami diajarkan surah di dalam Al-Qur'an. Teteh bangga kalau punya anak nanti hafal Quran? Bangga enggak? Bangga. Kakang seneng enggak kalau anak udah masih PAUD gitu ketika pulang, amma yatasaalun? Tapi hati-hati. Betapa banyak orang yang penghafal Al-Quran tapi tidak tahu bagaimana menggunakan Al-Quran, sebab mereka tidak mengerti sejarahnya seperti apa. Makanya kami diajarkan dulu bagaimana Nabi berperang, itu seperti kami diajarkan satu surah di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam dunia barat pernah diadakan sebuah riset. Ada dua kelas yang dibedakan, kelas A, kelas B. Kelas A ini diceritakan the real superhero, akhirnya kehidupannya bahagia. Yang sedangkan yang kedua, kelas yang diceritakan selalu pesimis gitu. Ada berjuang, kemudian menang, habis itu sakit karena cinta. Terus saja ceritanya kayak gitu. Akhirnya apa? Ternyata kelas yang diceritakan dengan superhero-nya yang di garis finish dia menang lebih memiliki sifat optimis ketimbang anak yang diceritakan cerita-cerita yang gak bermutu. Indonesia hari ini kekurangan orang benar karena sejak kecil anak-anak Indonesia diceritakan cerita-cerita fiktif. Jadi sejak kecil kalau kiai itu identik dengan sarung, kalau dilempar sarungnya bisa terbang. Masya Allah. Kalau duduk di sorban, sorbannya bisa mabur. Kalau pakai tasbih, tasbihnya bisa dilempar, ngikat. Emang langsung gokong gitu. Jadi ketika berbicara soleh itu identik dengan ilmu klinik, ilmu ini dan sebagainya. Tapi kalau yang diceritakan bagaimana Khalid bin Walid berjuang ketika telanjang dada, tidak ada sekat dalam tubuhnya kecuali bekas luka panah dan tombak. Kalau diceritakan bagaimana piawainya seorang Usama bin Zaid 17-18 tahun mampu berdiri di atas Abu Bakar, Umar menjadi komandan perang. Lihat bagaimana kepiawaian Umar bin Abdul Aziz mendidik putranya menjadi Perdana Menteri padahal umurnya baru belasan tahun. Jadi anak-anak muda itu tergambar punya visi misi luar biasa. Makanya satu, setelah diajarkan adab, diajarkan sirah, apa yang terjadi? Baru kemudian Muhammad Al-Fatih naik level, pindah guru. Gurunya yang lebih tinggi lagi ilmunya, bernama Syekh Samsuddin. Ketika Samsuddin melihat potensi yang dimiliki Muhammad Al-Fatih, maka sangat wajar jika Muhammad Al-Fatih di bawah usia 10 tahun sudah hafal Quran. Dan beliau menguasai 5 bahasa asing lebih. Bahasa asing apa yang antum pernah belajar? Thailand, yang sudikap gitu, ya? Apa tahu bahasa Arab yang nggak pernah disentuh sama sekali? Atau jangan-jangan belajar bahasa Inggris, dari mulai PAUD kita belajar bahasa Inggris, tapi ketika ada orang Barat ketemu, can you speak English, nggak bisa ngomong bahasa Inggris.
Ya little I can lah katanya gitu. Dikit-dikit bisa lah. Ada apa dengan kita? Karena cita-cita itu kita itu kerdil. Ketika Syekh Samsudin mendidik Muhammad Al-Fatih naik level, ini yang bikin anak menangis pribadi ya. Beliau selalu mengajarkan anak didiknya itu optimis dalam hidup. Dan itulah yang dilakukan para alim ulama yang punten hilang dalam diri seorang pendidik hari ini. Betapa banyak sekolah yang hanya menampung anak-anak yang ber-IQ tinggi, menyingkirkan anak-anak yang tidak pintar, seolah mereka sampah dan produk gagal dalam kehidupan ini. Oh ini nakal nih, jangan dimasukin. Oh ini berduit, masukin. Sedih rasanya. Padahal kalau ulama dulu mendidik seorang ulama besar, lihat, kita pernah dengar Imam Syafi'i punya murid bernama Rabi yang Masya Allah selalu julukannya paling lambat, tapi dididik dengan piawai bisa menjelma menjadi ulama besar. Lihat Muhammad Al-Fatih dididik oleh Syekh Samsudin. Beliau dirangkul, naik kuda, terus dibimbing sama gurunya. Nyebrangin sungai, sampai kudanya itu udah gak mau jalan lagi, Kang. Kenapa? Karena sungainya terlalu dalam. Kuda tersebut berhenti. Saat kuda tersebut berhenti, kemudian Syekh Samsudin menepuk pundaknya Muhammad Al-Fatih. Muhammad, lihat ke sana. Kelihatan nggak nak? Kelihatan guru. Apa yang antum lihat? Benteng Konstantinopel. Antum tahu bahwa benteng itu suatu saat nanti akan dihancurkan. Sama siapa guru? Engkau yang akan menghancurkannya. Keren. Pernah melihat dan dengar Imam Syafi'i berdialog dengan Imam Malik? Ketika Imam Syafi'i ngadu kepada Imam Malik dengan hebatnya hafalan Imam Syafi'i dalam menghafal kitab Al-Muwatta, lihat optimisme yang ditanamkan dalam diri seorang Imam Syafi'i kecil. Kata Imam Malik, "Ra'aitu nuran fi qalbika wa la tutfi bi ma'siyatillah." Saya lihat ada cahaya di dalam dadamu, jangan kau padamkan dengan bermaksiat kepada Allah. Siapa sangka ucapan Imam Malik terbukti puluhan tahun berikutnya Imam Asy-Syafi'i menjelma menjadi seorang mufti, menjadi seorang ulama luar biasa. Setiap selesai belajar dibawa lagi. Tuh Muhammad, kelihatan bentengnya, kelihatan guru. Benteng itu akan hancur dan yang menghancurkannya siapa? Kamu. Terus dikasih motivasi seperti itu. Hingga akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala Muhammad Al-Fatih mewujudkan cita-cita Rasulullah 800 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih lahir. Rasul sudah bilang Konstantinopel akan ditaklukkan di tangan kaum muslimin. Optimisme dalam hidup teh. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih mulai mendobrak dari pasukan udaranya dengan melempar manjaniknya, menghancurkan bentengnya, susah, nggak dijebol-jebol nih benteng. Tapi beliau selalu membawa gurunya. Ingatnya, murid yang baik itu mengingat gurunya, baik dengan waktu sulitnya atau waktu senangnya. Jangan ketika sulit doang datang. Emang ustadznya ustadz apaan? Nyari jodoh datangnya ke ustadz. Ketika lagi senang nggak dibawa ustadznya. Tapi nanti kalau ada 2 bulan 3 bulan ada problematika keluarga, baru yang dihubungi ustadznya. Sedih banget jadi ustadz kayak gitu. Untung aku enggak katanya. Ketika ada problem baru, lihat Muhammad Al-Fatih adabnya. Dia bawa serta gurunya, baik ketika susah, ketika senang, bahkan ketika penaklukan Konstantinopel, gurunya dibawa di medan jihad dan beliau pun dibuatkan tenda khusus. Ketika Muhammad Al-Fatih sudah kegalauan, aduh bingung ini gimana cara menjebolnya ini. Akhirnya Muhammad Al-Fatih ingin menjumpai gurunya. Namun sayang, pengawal di luar tenda menghalangi Muhammad Al-Fatih. Wahai Tuhan dilarang masuk ke tenda ini. Kenapa? Itu guru saya. Soalnya guru titip jangan ada yang mengganggu saya di dalam mukhayyam atau di dalam tenda tersebut. Muhammad Al-Fatih langsung mencabut pedangnya dan merobek tendanya. Seret. Ketika robek, apa yang Muhammad Al-Fatih saksikan? Gurunya sedang sujud khusyuk mendoakan muridnya agar bisa membebaskan Konstantinopel. Dan terbukti 800 tahun lamanya Rasul mengatakan di tangan Muhammad Al-Fatih Istanbul ditaklukkan. Subhanallah. Apa yang kita bisa petik pelajaran teman-teman sekalian dengan arti sebuah kesuksesan? Apa sih cita-cita kita? Gak akan lebih besar daripada cita-citanya Muhammad Al-Fatih. Paling pengen punya keluarga, pengen punya usaha, pengen punya bisnis, pengen punya kendaraan, pengen punya dikasih keberanian untuk melamar dia. Ganteng doang tapi gak berani ngejemput dia, ngelamarin dia. Cuma cita-cita itu lebih kerdil daripada cita-citanya Muhammad Al-Fatih. Tapi kenapa beliau bisa mewujudkan? Pertama, perhatikan adab. Kedua, tolong dari sekarang teteh-tetehnya gemar membaca sejarah. Kakang-kakangnya gemar untuk mengkonsumsi bagaimana superhero itu ada di dalam Islam. Untuk apa? Untuk mewasiatkan kepada anak kita bahwa ternyata ada satu kota yang belum ditaklukkan oleh Islam, Roma.
Kalaupun Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, Istanbul hari ini, ada PR berikutnya, Roma. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi the next Muhammad Al-Fatih berikutnya? Kalau pengen anak kita, pengen cucu kita, dan kita ingin mendedikasikan, tolong didik anak cucu kita berkarakter seperti Muhammad Al-Fatih. Kalau kau jumpai para pejuang itu di siang hari bak seperti singa kelaparan, ingatlah jika kau temui dia di malam hari, dia seperti rahib dan pendeta khusyuk dalam sujud panjangnya. Itu yang harus kita coba pikirkan. Karena demi Allah, perjuangan ini nggak berhenti sampai di sini. Jadi kalau hari ini kita cuma berpikir hanya tentang kita, kedil banget gitu pola pikir kita. Mau sampai kapan Muhammad Al-Fatih berikutnya lahir? Rahim teteh sekali akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebab mandul melahirkan seorang mujahid dan mujahidah. Kakang-kakang juga akan dituntut, kita semua akan dituntut di hadapan Allah. Saat potensi yang kita miliki hanya berpusat memikirkan kepentingan pribadi saja. Islam butuh orang besar, Kakang. Kalau hari ini kita melupakan Muhammad Al-Fatih yang luar biasa tadi, harusnya malu gitu. Kalau yang namanya orang hebat itu tidak mungkin terlahir kecuali dalam diri keluarga yang hebat. Masya Allah. Kalau bahasa Ustaz Budi Asari bilang gini, keluarga itu ibaratkan kendaraan. Bapak dan ibu itu adalah nahkodanya. Penumpangnya adalah anak-anaknya. Kalau penumpang yang baik, dia pasti akan mendapatkan info dari nahkoda. Perjalanannya berapa lama, bekalnya harus seperti apa. Itu keluarga yang baik. Karena keluarga yang baik bukan hanya tertawa dan tersenyum di dunia, tapi senyum dan tawanya akan dibawa sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang akan kita bahas di sore hari ini, bertamasya keindahannya surga. Ada apa sih dengan surga, Ustaz? Kok menjadi tema yang sangat menggebu sehingga menjadikan para sahabat luluh hatinya? Antum pernah ingat gak hadis yang menjelaskan tentang ada orang yang di dunia itu dia mendapatkan banyak karunia nikmat. Hampir semua bentuk kenikmatan dia dapatkan, tapi punten dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti dia dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan, ya fulana, kamu masih ngerasain gak nikmat dulu pacaran? Kamu masih ngerasain gak nikmat dulu berzina? Kamu teguk minuman khamr, kamu langgar aturan Allah, masih kerasa enggak? Orang itu akan menjawab, ya Allah, tidak ada yang aku rasakan kecuali rasa sakit ketika kaki kirinya masukin neraka. Sedangkan orang yang dalam kehidupannya penuh dengan tangisan, keringat bercucuran, luka menganga, perjuangan luar biasa, dia tinggalkan anak istrinya, dia ditinggal oleh suaminya, dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kepada para akhwat, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Karena semuanya akan berbalas spontan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah seorang perempuan yang dinikahi Ubaidillah bin Jahsy? Dia begitu setia dengan suaminya, dia begitu berkorban dengan suaminya. Dibawa ke Habasyah dia pun manut. Dia ajak hijrah dia pun ikut. Dia tinggalkan bapak dan ibunya di kota Makkah, dia hijrah ke Habasyah. Namun kesetiaan dia dibalas dengan pahitnya empedu ketika seorang Ubaidillah bin Jahsy murtad daripada agama Islam ketika dia jatuh cinta dengan khamr, dengan minuman keras. Menyendiri dia dalam kesendiriannya, dia adu semua lukanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa membelanya kecuali Allah. Namun Zainab dengan penuh teguh dan penuh keyakinan, kalau jika manusia tidak lagi setia denganku, aku masih punya zat yang setia denganku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisnya, keringatnya, perjuangannya, lagi hamil, ditinggal suaminya murtad. Apakah Allah sia-siakan semua pengorbanan yang berbakti kepada suaminya? Demi Allah tidak. Allah balas spontan dengan suami terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, dengan lamarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tahukah antum di antara istri-istri Nabi yang maharnya paling tinggi? Zainab, bukan Aisyah, bukan lagi Khadijah. Zainab. Siapa yang memberikan maharnya kepada istri Nabi ini? Raja Najasyi. Sebagai bukti dari Allah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Kalau kita sudah setia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah, Masya Allah, HP ini hari-hari ini bunyi terus karena ada perseteruan antara suami dan istri. Nikah baru 3 bulan, suaminya datang, istrinya ngadu. Saya bingung sama mikir gitu. Suaminya datang langsung, istrinya ngechat kan. 3 bulan, bayangkan. Memang di dalam Islam perceraian bukan hal yang tabu. Ada, bahkan kalau antum baca biografinya Hasan Hussein, istrinya berapa Hasan Hussein? Lebih daripada puluhan.
tapi yang dipertahankan tetap 4. Artinya ada perceraian tersebut, tapi sebabnya apa itu yang dicari. Kalau cuma mencari euforia kebahagiaan dalam pernikahan, mau sampai kapanpun sempurna itu tidak akan pernah kita temukan. Tapi kalau sudah tidak ada Allah dalam keluarga tersebut, maka Islam tidak melarang untuk orang berpisah. Begitulah Ubaidillah bin Jahsy dan istri yang memisah karena tidak lagi bersama, visi misinya sudah beda. Tapi perjuangannya dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kakang nanti yang masih jomblo ini punya istri dan hanya mengaitkan cinta kepada istri, demi Allah kecewa, demi Allah kecewa. Kita pulang mencari nafkah, keringat bercucuran, mata ngantuk berat, kita temui seorang perempuan yang kita perjuangkan setiap harinya, dia tergujur santanya, terlelap dalam tidurnya. Kalau kita berpikir hanya cinta kepada dia, kesel, jam curi doang, kerja sehari yang disambut dengan ngorok sama tidur doang. Tapi kalau kita berpikir panjang bahwa dia pun letih mendidik anak, merawat keluarga dan lain sebagainya, akan ada kata maklumlah. Karena dunia tempat kita kecewa. Nanti ya sayang ya, kita bangun surga bareng-bareng di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan indah. Jomblo jangan ngelamun, biasa aja tuh. Soalnya pembahasan bertamasya ke surga ini berat nih. Serius, di ujungnya karena nggak enak banget. Ana minta maaf kalau ada nanti pembahasan terakhir itu rada mencekik antum gitu, yang jomblo-jomblo gitu ya. Tapi moga-moga cepat-cepat sadar sih, dan antum cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, bertamasya indahnya surga. Surga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Afan ana enggak menggunakan mushaf ya. Karena tasnya kecil, takut sering keluar masuk kamar mandi. Ana pakai Android aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مطهرة وهم فيها خالدون. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ. Berikan kabar gembira buat orang-orang yang beriman, kemudian dia membuktikan keimanannya dengan beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkan gembira buat mereka bahwa mereka akan mendapatkan indahnya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang luar biasa. Ana sama anak-anak semicon yang ikhwan ini pernah camping lah, diajak ke teman-teman UM juga official itu ke salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Padarincang. Ada curug di situ. Kita dapat fasilitas saung, bawahnya curug, tidur gitu. Allah, indah betul ya ketika tidur itu di bawahnya mengalir sungai, seolah-olah alam berbisik, tidurlah nak, lepaskan kawan, katanya gitu. Jangan paksa kawan, lepaskan kawan, indah banget gitu. Anda berpikir, kenapa ketika Allah berbicara tentang surga mesti identik dengan air yang mengalir gitu, tajri min tahtihal anhar? Karena memang fitrahnya manusia senang banget yang namanya main air. Coba Anda perhatikan, orang kalau sudah main ke air terjun, main ke pantai itu sering lupa karena luar biasa bahagianya. Tajri min tahtihal anhar. Bahkan di surga Allah akan sediakan sungai dari laban, sungai dari susu, sungai dari khamr, sungai dari madu. Masya Allah. Ustaz, orang dirubung semut tas sungai kurang madu kan. Udah, jangan pikirkan ke situ. Enggak nyampe. Ya. Terus orang pada mabuk tak penghuni surga nih minum khamr, enggak nyampe juga di pikiran kita. Karena indahnya surga yang Rasulullah sebutkan, yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi, mala ainun ra'at. Tidak pernah keindahan surga itu ditatap oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terdetik di dalam dada. Indah luar biasa bernama surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau detail kajian tentang surga panjang ini, ya. Bahkan ada bukunya khusus berbicara tentang taman-taman surga, akan bertamasya ke surga. Bukunya tebal kalau dalam bahasa Indonesia. Makanya sekulumitnya saja. Yang jelas surga Allah sediakan semua yang kita butuhkan. Ustaz, kalau yang matinya jomblo itu kira-kira punya pasangan gak usah. Wa fil jannati azab. Di dalam surga tuh gak ada yang jomblo, gak ada mojok, nih men lur, udah rabi kita mah laka. Cukup hanya di Masjid Abu Bakar di sinilah. Yang di pojok-pojok itu merintih kesakitan dalam kesendirian, cukup di sini. Di surga gak ada teh. Wallah.
Buat teman-teman nih, para ikhwan-ikhwan yang sudah melamar 3 kali antum ditolak, sabar. Saya bagi tipsnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tuh simpel kalau ngadepin akhwat, keterima alhamdulillah, ditolak Allahu Akbar. Simpel. Jadi gak dibuat repot, ini belum bisa move on lah. Suaranya terngiang-ngiang lah. Lebay. Ayo dong. Hidup kita bukan tentang bahagia, itu tentang aku dan dia gitu loh. Masya Allah, masih banyak orang lain yang bisa membahagiakan kita, dan masih banyak orang lain yang butuh dibahagiakan dengan kita. Wafil jannati azab, di surga itu nggak ada orang yang menyendiri dalam kejombloannya, nggak ada. Demi Allah, semua yang dibutuhkan bernama kenikmatan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya begitu indah, pintu-pintu surganya indah, kemudian bertingkat-tingkat, di mana tingkat yang lebih atas bisa melihat tingkat yang lebih bawah. Subhanallah. Antum naik mobil murahan sama naik mobil mahal itu sombong kadang-kadang luar biasa. Kalau naiknya Pajero, Fortuner kan lebih tinggi ya. Jadi ngedelang mobil kalau Avanza kan sombong lah. Makanya surga diciptakan oleh Allah bertingkat-tingkat luar biasa, karena dari atas kita bisa melihat seseorang yang di bawah itu, masya Allah, luar biasa indahnya. Contoh, kalau kita cari tempat wisata, apa yang kita cari? Pasti pemandangan. Cari ke tempat puncak, ke tempat yang lebih tinggi, ke bukit ini, supaya bisa melihat ke bawah, karena kita tahu melihat lembah dari atas itu begitu indah. Allahumma nas'alukal jannah, semoga kita dimasukkan ke dalam surga ya. Itu indah banget, luar biasa. Masya Allah. Gelas-gelasnya, pelayan-pelayannya, masya Allah, semuanya indah. Kenapa saya tidak rincikan? Karena Rasul mengatakan udah nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Itulah yang menjadi obsesi. Kenapa para sahabiah nggak pernah diajak main-main, refreshing sama suaminya? Kapan refreshingnya para sahabiah? Rasul istrinya 11. Cara buat refreshingnya gimana? Ketika beliau mendapatkan safar, disitulah beliau refreshing dengan istrinya. Diundi siapa? Dibawa seperti istri-istri yang lain. Kapan refreshingnya? Nggak ada orang Arab bawa bekal nasi liwet, yuk kita nih camping, nggak ada. Bekalnya aja kurma, susu, selesai. Kalau Indonesia, kalau mau perang, bekalnya ribet, ngerabek dikit, nasi liwet, acar, sangkut lah. Tapi kalau orang Arab berangkat itu berbekalan cuma kurma, susu, ada pun air, kadang-kadang diandalkan dari perut atau dari temboloknya unta. Saking simpelnya. Bahkan makanan aslinya orang Arab itu bukan nasi kebuli dan nasi ngibuli itu dari Pakistan, India. Itu nasi orang Arab itu makanannya ya cuma gandum, kasih air panas namanya sarit, roti, bubur. Itu paling ditempelin. Makanya para sahabat ketika bawa bekal itu masya Allah. Masih teringat seorang laki-laki yang mengatakan kepada Rasulullah ketika dalam perang dibagi sama Rasul bekal kurma. Ya Rasul, benarkah kalau saya meninggal dunia dalam kaca peperangan ini saya dimasukkan ke dalam surga? Kata Rasulullah, benar. Ditaruh lagi kurmanya. Dia loncat langsung di medan jihad. Insya Allah. Sebegitu sudah tidak jatuh cinta dengan dunia. Seperti itu. Jadi bagaimana para sahabat begitu simpelnya melihat dunia. Rasul kalau makan kan gak ribet, karena malu dinasihatin ustad. Antum didai kalau makan aja ribet, harus ada sayur lah, harus ada sambal lah. Simpel sih ngelihat dunia. Rasul kan simpel kalau melihat makanan. Inishtahahu akalahu. Kalau senang Rasul makan, kalau nggak senang tinggalin gitu aja. Terus Rasul nggak banyak komplain ya, bukan kayak punten ikhwan kita hari ini. Nong mangan apa? Sambal karo tempe. Wih, elaka iwake. Padahal ngasih uang aja nggak. Isi norak kusin durabiku ya. Tapi kalau Rasulullah kan tanya, ya Isa, ada makanan? Nggak ada. Idan langsung. Ya udah, kita puasa. Ini, masya Allah. Kalau beliau sudah puasa Senin Kemis, tanya, tiba-tiba Ibunda Aisyah sudah mempersiapkan buat breakfast gitu, buat sarapan gitu. Oh, ada makanan? Ada ya Rasulullah. Ya udah nuftir, kita buka. Ya Allah, ada istri yang nggak bahagia dengan pelayanan seorang suami seperti Nabi Muhammad SAW. Mintalah untuk para yang jomblo diberikan suami yang memiliki akhlak kayak Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Sederhana gitu menatap kebahagiaan itu. Lihat bagaimana Rasulullah menawarkan dunia kepada istri-istrinya. Rasul dicemburuin, Rasul sabar. Dibanting piringnya di depan madunya, Rasul sabar, gak marah. Tapi Rasul kalau sudah dituntut urusan dunia oleh istrinya, gak tanggung-tanggung, ditawarkan dicerai semuanya sama Rasulullah SAW. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Faqad madha syahrun, dalam hadis katakan sudah berlalu 1 bulan Rasul mendiamkan istri-istrinya. Sampai Umar khawatir, ya Rasulullah, benarkah apa yang dikatakan orang munafik bahwa engkau menceraikan semua istri-istrimu? Enggak, kata Rasulullah. Saya sering memberikan teguran. Kalau kamu pengen dunia, Allah bisa kasih dunia tersebut. Kata Allah dalam Al-Quran.
Tapi setelah itu diceraikan sama Nabi, dan Nabi akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Apa jawaban Ibunda Aisyah? Masya Allah. Ya Rasulullah, perlukah kau tanyakan pertanyaan ini antara dirimu dengan dunia? Sudah pasti aku memilih dirimu daripada dunia. Subhanallah. Lah, akhwat sekarang. Lah sing penting transfer ya Pak Ustaz. Teka atau ora telaki masa bodo amat. Ya, ada ungkapan perempuan semacam itu. Lebih baik transfernya teka ora teka mora penting. La ilaha illallah. Warungi rabi mudah konon gede. Tapi Rasulullah ketika memberikan tawaran kepada istri-istrinya, Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, masih perlukah kau ajukan pertanyaan itu? Kau ajukan pertanyaan Aisyah, pilih dunia atau pilih aku?" Enggak usah diajukan, sebab kau tahu jawabannya bahwa kau adalah pilihan utama bagiku. Insya Allah. Padahal tahu kehidupannya istri Nabi. Apa istri Nabi yang 11 itu glamor, perhiasannya banyak, rumahnya megah. Masya Allah, akhi. Nabi itu rumahnya aja, makanya disebutkan dalam sejarah kan bukan buyutuz zauj atau rumah-rumahnya istri Nabi, tapi yang disebut dengan kamar-kamarnya istri Nabi, karena kotak, ada tirai sedikit, kamar mandinya di luar. Kalau beliau didatangi tamu sahabat, istrinya mundur ke belakang. Kalau maupun terbuang hajat, yang jadi sater itu istri-istrinya. Bukan dalam kajian fikih diadakan ketika Nabi ingin buang hajat, bingung, nggak ada penutup. Beda kayak di Indonesia. Di Indonesia celincing nih, ngetruk bisa kan? Lihat supir truk kadang-kadang kencing di belakang mobil truknya. Kalau di Arab bingung, tandus, nggak ada cari batu, cari pohon. Maka istri-istrinya yang menjadi tameng supaya tidak terlihat auratnya Rasulullah. Ingat, istri-istrinya. Kalau istrinya satu mah tetap kelihatan. Paham? Jadi istri-istri Nabi mengelilingi Nabi untuk menutupi auratnya Rasulullah SAW. Segitu simpel. Saya tanyakan, andai kata Nabi ingin membangun istana, Nabi bisa? Bisa. Andai kata Nabi ingin mewariskan istri-istrinya seperti Abdurrahman bin Auf yang mewariskan istrinya, kalau tidak salah setiap orang itu kebagian istrinya Abdurrahman bin Auf itu 100 dinar, 100 ribu atau 100 dinar dan dirham. Satu istri Abdurrahman bin Auf, beliau punya 4 istri, semuanya diberikan warisan yang sama, 100 dinar atau 100 ribu dinar dan dirham. Nabi, apa yang diwariskan kepada istrinya? Gak ada. Bahkan ketika ada riwayat yang mengatakan bagaimana taatnya seorang ibunda Khadijah, "Ya Rasulullah, andai kata kau kuburkan diriku, tulang belulangku kau susun dan mampu menjadi nilai uang untuk perjuangan, lakukan." Oh, perempuan udah gak jatuh cinta sama dunia itu luar biasa. Makanya kesetiaanlah yang menjadikan kita dicintai oleh Allah dan Rasul. Pengorbananlah. Maka para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Allah menggambarkan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Luasnya, pemandangannya, pelayan-pelayannya, minumannya. Kalau di neraka Allah mengatakan illa hamimau wa ghassaqa. Tidak ada minuman bagi penghuni neraka kecuali nanah dan air yang mendidih. Tapi tidak dengan penghuni surga yang Allah berikan minuman yang luar biasa menyegarkan. Ana pernah penasaran. Dalam hadis dikatakan salah satu permintaan penghuni surga itu meminta kepada Allah diberikan kesempatan untuk berkebun, bercocok tanam. Itu permintaan penghuni surga. Terus saya tanya lagi, terus apa sih aktivitas yang dilakukan oleh penghuni surga? Saya bacakan biar antum tersadarkan ya. Apa sih yang dilakukan oleh penghuni surga di dalam surga? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin. Teman-teman udah melotok kering nih. Dalam surah Yasin di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa sih yang dilakukan oleh penghuni surga di dalam surah Yasin ayat 55-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Allah. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Syughulin fakihun. Apa sih kesibukan penghuni surga? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh berletakkan di atas dipan-dipan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesibukan penghuni surga kok gak ada yang meletihkan.
Cuma bagaimana penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, afan ya kalau bahasanya sedikit vulgar, tapi demikianlah para alim ulama mengatakan, afan, penghuni surga itu disibukkan dengan satu amalan. Apa? Sibuknya seperti sibuk seorang yang menjumpai malam pertamanya dengan pasangannya. Jadi kesibukannya bagaimana menyibukkan diri bermain-main dengan istrinya. Susah ya jomblo mau bisa kebaca. Apa maksudnya? Gimana? Anak mau bahasa vulgar, nggak enak gitu loh. Dikasih isyarat, antum nggak paham. Jadi orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu disibukkan hanya bersenda gurau, bersenang-senang. Kerjaannya apa yang dikerjakan oleh pengantin baru ketika malam pertama. Koprok Pak Ustadz, ya orang mungkin lah. Main catur, ya nggak mungkin lah. Antum sudah dewasa dan antum mengerti apa yang dilakukan oleh seorang penghuni di dalam surga. Jadi disibukkan dengan pasangannya, apa yang mereka kerjakan seperti yang dikerjakan seorang pengantin baru di malam pertamanya. Seperti itu, terulang kembali. Karena tidak ada kebosanan di dalam surga. Kalau antum menjumpai seorang perempuan secantik-cantiknya di dunia ini, dia punten, ada kotornya. Haid, dia kotor. Nifas, dia kotor. Keringat, dia kotor. Tetapi antum jumpai perempuan di dalam surga, wallahi tidak ada kotoran sedikit pun. Mereka makan Pak Ustadz, bagaimana keluarnya? Keluarnya lewat keringatnya. Bagaimana perempuan tidak ada aibnya? Demi Allah, penghuni surga itu sempurna. Dibangkitkan di usia belasan tahun, memiliki fisik yang paling bagus. Bahkan ketika engkau dekat pasanganmu di dalam surga, engkau rangkul dia, ratusan tahun kau tidak akan pernah mengenal bosan, padahal baru di dekat doang. Iya, di dekat doang. Sedangkan kesibukan para penghuni surga, kata para alim ulama, cuma sibuk, punten, memecahkan keperawanan adalah pasangan-pasangannya. Allahu Akbar. Takbir dulu. Ustaz, kenapa sih orientasinya seks? Ini gambaran dari Allah bahwa tidak ada aktivitas yang paling menyenangkan di dalam surga kecuali menyibukkan diri dengan pasangan. Afan, setiap kali digauli pasangannya akan kembali seperti semula. Dan ketika ditatap kecantikan dalam pasangan penghuni surga, tatapan tersebut tidak akan pernah bisa dipalingkan karena sudah cukup semua yang diinginkan laki-laki ada dalam diri pasangan. Ustaz, yang perempuan dapat apa? Terus saya perempuan ini dapat apa? Teteh akan dipasangkan dengan laki-laki terbaik yang teteh inginkan. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada lagi kaum senja. Tidak ada lagi kata-kata yang mewakili sakit antum. Semuanya terhapus. Rasa sakit tersebut terhapus dan digantikan dengan indahnya surga Allah, nikmat. Jadi disibukkan diri menghabiskan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan. Di dunia gak bisa kita. Setiap kali kita menemui turunan, kita akan pasti ketemu tanjakan. Setiap kali kita bahagia sebentar, siap-siap Allah akan datangkan ujian berikutnya, kan? Tapi kalau di surga, semuanya nikmat. Maka kalau hari ini teteh-teteh mendapatkan kekecewaan dalam kehidupan, sudah, rasa sakit teteh gak akan lama, kecuali seperti sakitnya dalam kehidupan di dunia, panjangnya seperti umur kita dalam kehidupan di dunia. Sebentar. Ya Allah Ustaz, saya belum dapat jodoh, dibully terus, dihina terus. Sabar. Wa fil jannati azab, di surga gak ada jomblo. Sabar, jomblo itu pasti berlalu. Iya kalau berlalu ya, pasti berlalu. Sabar, jomblo itu bukan takdir Ustaz. Jangan jomblo itu kutukan, bukan kutukan. Jomblo itu pilihan. Ya terserah kalau antum hidup sendiri. Kalau aku sih berat. Sendiri itu berat gitu. Maka para ikhwah yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, jika surga identik dengan semua yang menyenangkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan hanya bersenda gurau bersama pasangannya, Masya Allah, setiap kali didatangi, dirangkul tubuh pasangan tersebut tidak akan mengenal rasa bosan. Sok, antum berumah tangga, pasti ada masanya bosan. Pasti ada bosan. Entah bosan dengan sikapnya, bosan dengan perubahan fisiknya, pasti ada. Tapi kalau di surga nggak ada. Semuanya akan tampak menyenangkan. Maka para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditetapkan oleh Allah di dunia ini untuk lebih banyak menangis, terimalah, karena sesungguhnya surga tempat di mana menghapus air mata tersebut. Tapi kalau kita sampai dunia akhirat rugi, di dunia kita sengsara, di akhirat kita tidak mendapatkan surga, terus apa untuk tujuan hidup kita semua ini? Kalau andai kata Allah takdirkan di dunia lebih banyak kita menangis, ya sabar, sebentar kok. Seperti sebentarnya kita hidup di dunia, berapa lama?
Paling panjang 63 tahun kata Rasulullah. Dajjal gak ada yang tahu. Masih muda sekarang, banyak penyakit, meninggal dunia. Kita meminta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Maka para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga indahnya surga yang digambarkan sebentar tadi menjadikan kita terbuka mata dan pikiran bahwa kehidupan kita hakikatnya menapaki jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 5 lebih tuh, karena sisakan waktunya untuk berdialog, untuk santai-santai ngobrol. Semoga dapat faidah dan dapat pelajaran untuk kedepannya. Dan Ana ingatkan kembali buat teman-teman yang menyalurkan donasinya, baik yang sudah dimasukkan ataupun yang ingin lebih lagi, silakan hubungi teman-teman ACT, yang insya Allah teman-teman ACT punya agenda menyalurkan bahan logistik ke Sulawesi, berapa ton gitu, disalurkan dan membutuhkan kendaraan perahu. Dan insya Allah penggalangan dana ini disalurkan untuk beliau-beliau yang membutuhkan di sana. Demi Allah, orang mukmin hari ini tuh persaudaraannya adalah seperti persaudaraan antara tangan dan antara air mata. Silahkan teman-teman ACT keliling aja langsung. Apa sih yang dimaksud dengan tangan dan air mata? Sebab kalau orang itu bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala dengan tangan, Ana yakinkan nih, kalau antum masih memiliki keraguan untuk mendonasikan untuk saudara mukmin, perlu dipertanyakan keimanannya. Karena demi Allah, yang berkurang itu cuma nominal di dompet, tapi keberkahannya selalu Allah akan tambahkan. Ini bukti cinta kita kepada saudara mukmin kita. Silakan salurkan dana yang terbaik untuk saudara mukmin kita, karena demi Allah orang mukmin itu semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara. Apa bukti saudaranya? Antara mata dan tangan. Kalau mata sudah meneteskan air mata, tangan membuktikan cintanya dengan mengusapnya. Kalau tangan terluka, air mata tak perlu ditanya, dia akan bercucurkan untuk membuktikan cintanya. Nah, begitulah persaudaraan antara air mata dan tangan. Dan insya Allah juga teman-teman ACT, donasi yang dikumpulkan di awal tadi untuk infak switch on, kita akan apa? Buat ACT kan? Yang infak itu kan? Iya, insya Allah nanti juga dibantu oleh teman-teman switch on. Memang jumlah kita seperti ini nggak begitu banyak mungkin yang dikumpulkan, tapi semoga ketulusan teman-teman akan memikat kebaikan orang lain untuk bisa mendonasikan dan ingin berbuat baik di teman-teman yang melalui ACT insya Allah. Dan saya sangat salut banget ya sama teman-teman yang relawan ini, luar biasa menghabiskan waktu, tenaga dan pikirannya untuk peduli kepada kaum mukminin. Karena sejatinya hari ini banyak orang mukmin yang sudah kehilangan cintanya kepada saudara mukminnya. Padahal itulah ukuran barometer kecintaan kita kepada orang mukmin adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.